Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian 42, Mary, yang ada hati ke Kenshin. Ia tak peduli lagi akan harga dirinya, padahal di waktu sebelumnya, ia yang sering mengolok Kenshin, membencinya, bahkan membuat fitnah, melaporkan Kenshin pula, agar dipecat dari kerja. Teman-temannya pun membantunya, termasuk pula bawahannya, yang turut membenci Kenshin. Namun kini rupanya, angin sudah berubah arah. Mary tak bisa lagi menyembunyikan perasaan. Semenjak Kenshin menarik tangannya, melindunginya dari bahaya, Mary pun kini, akhirnya jatuh cinta, pada pria cleaning service, yang bernama Kenshin. Meski ia tahu, Kenshin itu tak sendiri, sudah punya Kaori, namun namanya cinta, apalagi banyak yang bilang, cinta itu buta, Mary tetap saja, menaruh hati ke Kenshin, meski dirinya, sudah punya cowok sendiri. Dan di pagi ini, saat berangkat kerja, Mary menyiapkan makanan. Ia menaruh di tasnya. Mary berencana memberikannya ke Kenshin saat nanti jam istirahat. Sementara itu, si Rena Larrazati, setelah kemarin diajari Kaori, ia yang diberitahu tentang pekerjaannya. Si Rena pun hari ini, untuk pertama kalinya, ia bekerja di kantor. Dirinya tak mengira akan bisa seperti ini, menjadi pegawai kantoran. Ia nampak sibuk sekali. Saat itu, ia berada di kantor yang lain. Terpisah dengan Kaori, si Rena ditempatkan bersama pegawai baru, yang belum 1 bulan di sini. Mereka itu kebanyakan pekerja wanita, yang lulusan S1 semua. Lalu kemudian, saat waktu menginjak jam 9 pagi, Kenshin dan Iwan tiba-tiba masuk ke tempat kerjanya Rena, dengan membawa alat kebersihan, serta sapu yang dipegang di tangan. Kenshin pun mulai membersihkan, menyapu lantai di kantor itu. Tentu saja, para pegawai baru di situ melihat semua, tak terkecuali si Rena, yang melihat Kenshin, yang masuk kantornya, jadi cleaning service di sini. Si Rena masih penasaran tentang siapa Kenshin. Ia pun memperhatikan Kenshin yang kerjanya begitu sungguh-sungguh, tak segan mengambil kotoran. Si Rena pun bertanya, ingin tahu hatinya, siapa Kenshin sebenarnya, dan sampai detik itu, ia pun belum mengetahui. Begitu halnya Iwan. Iwan terlihat juga sedang membersihkan jendela, mengelap kaca-kaca. Para karyawan baru itu pun tentu tak ada yang tahu cleaning service yang kerja ini adalah tuan muda. Di sela hal tersebut, salah satu dari mereka ada yang ingin menyapa Kenshin, namun masih menunggu Kenshin itu mendekat ke tempat kerjanya. Kenshin sendiri masih menyapu lantai yang ada di bagian depan. Pegawai yang kebanyakan wanita itu banyak yang cuek ke Kenshin, memandangnya biasa. Mereka hanya melihat pekerjaan cleaning service adalah pekerjaan yang tak punya status sosial, terkesan biasa saja, kecuali si Rena yang memperhatikan Kenshin dengan pandangan yang beda. Lalu saat Kenshin berjalan sampai di tengah, salah satu pegawai di situ yang berniat ingin menyapa, dirinya pun bicara, apa masnya ini sudah lama ya kerja di sini? Jadi cleaning service. Berapa ya gajinya? Kenshin menjawabnya, oh kalau saya mbak, belum lama kerja di sini. Tapi kalau teman saya itu, dia sudah lama sekali. Nah kalau ditanya gaji saya cuma 2 juta. Emang kenapa ya? Kenshin ganti bertanya. Wanita itu menjawabnya, oh 2 juta per bulan. Lumayan juga ya, bisa buat beli 1 handphone. Aku kira gaji cleaning service di sini sepertinya banyak, tapi kok sedikit ya? Kenshin menyahutnya, kalau saya orang baru mbak. Nah kalau teman saya itu, sudah 3,5 juta per bulan. Wanita itu pun bicara, ya tetap saja mas masih sedikit. Aku aja yang baru masuk kerja, lagi training di sini, udah dikasih 6 juta gajinya. Kan jauh ya mas nilainya. Kenshin menjawabnya, iya mbak jauh nilainya, tapi kan saya cleaning service. Mbaknya ini kan kerja kantor. Jelas beda gitu mbak. Kemudian wanita itu, yang di bajunya tertera nama Niken. Niken itu bicara ke Kenshin. Kalau gaji masnya segitu, gimana ya kalau punya pacar? Entar keluar sama ceweknya mengajak makan di luar. Kenshin pun bilang, ya tinggal makan aja mbak, kan bisa itu di warung.
Gaji saya pun cukup. Mendengar bicaranya Kenshin, wanita yang bernama Niken, pegawai baru di sini, hanya tersenyum saja. Namun hatinya berbisik, Niken itu bicara, kasihan juga ceweknya, kalau makan di warung kelontong. Nggak ada statusnya, tapi emang wajar sih, kalau cleaning service ini, bisanya segitu. Niken dalam hatinya, meremehkan Kenshin. Lalu ia melanjutkan lagi, pekerjaannya kembali, dan tak terasa, waktu pun berjalan. Kini jam 11 siang, Kenshin masih bekerja, begitu pula Iwan, yang mengelap kaca. Rena pun demikian, masih menginput data, di komputer kerjanya. Di sela hal tersebut, tiba-tiba, datanglah seseorang, masuk ke kantor, tempat kerja pegawai baru. Rupanya itu si Mary. Semua pegawai pun langsung melihatnya. Mereka pun mengenalnya. Yang datang ini, salah satu wanita yang kemarin mengenalkan diri, punya jabatan di sini. Jadinya, banyak pegawai baru di situ mengira Mary yang masuk ke sini. Ia sedang memeriksa, mengecek keadaan, kinerja masing-masing orang. Oleh sebab hal itu, sebagian pegawai itu pun lebih serius lagi kerjanya, termasuk pula Niken, yang berpikir sama. Namun tak lama kemudian, apa yang mereka kira itu ternyata salah. Si Mary malah berjalan mendekati Kenshin, cleaning service di sini, yang lagi menyapu lantai. Niken pun melihatnya, begitu halnya Rena, serta pula Iwan, dan juga yang lainnya. Mereka memperhatikan si Mary mendekat ke Kenshin. Mary terdengar bicara, "Oh ya, ini mas, aku mau berikan ini. Aku bawain makanan dari rumah. Entar kalau istirahat dimakan ya." Mary tersenyum melihat Kenshin. Jadinya, para pegawai baru di situ semuanya pun terkaget. Mereka tak menyangka, tak percaya pula akan hal yang terjadi. Wanita yang punya jabatan tinggi sedang memberikan makanan pada karyawan biasa, cleaning service pula. Niken pun terheran. Begitu halnya Rena, yang bertanya-tanya. Ia semakin penasaran akan Kenshin sebenarnya. Siapakah dirinya? Apalagi terlihat juga, Mary itu nampak malu. Salah tingkah sekali. Seperti jatuh cinta. Mereka pun melihatnya, bisa menebak seketika. Dan seperti sebelumnya, cinta itu buta. Si Mary pun tak peduli lagi akan harga dirinya. Kemudian Kenshin menerimanya. Kenshin pun bicara, "Makasih ya mbak, aku jadi merepotin gini. Iya, entar ini aku makan. Sekali lagi terima kasih ya mbak." Mary pun tersenyum. Lalu dengan segera, ia meninggalkan tempat itu. Karena hal tersebut, semua pegawai wanita di situ langsung melihat Kenshin, memperhatikan dengan tanya yang tinggi. Namun, di sela hal itu, tak berselang lama, hanya 5 menit saja setelah Mary pergi, kini Kaori malah datang, berdiri di depan pintu, sambil tersenyum, melihat ke arah Kenshin. Kenshin yang melihat Kaori, langsung ia menghampiri, mendekati ceweknya. Kaori pun sama, malah dirinya terlihat sedang memegang baju kerjanya Kenshin. Yang cleaning service itu, Kaori nampak membetulkan, karena baju itu terlipat. Lalu Kaori bilang, "Say, kita makan bersama ya. Di kantor aku aja, aku bawain makanan dari rumah." Kenshin pun menjawabnya, "Jangan di kantor ya Kaori. Kita makan di kantin aja." Mendengar ucapan itu, pekerja biasa ini, yang mendapat perhatian lebih dari 2 wanita cantik, yang punya jabatan tinggi. Jadinya, lagi-lagi, semua pegawai baru itu pun, mereka tak percaya, dibuat terheran-heran, akan seorang laki-laki, yang kerja cleaning service ini. Niken pun penasarannya tinggi. Ia ingin sekali tahu akan hal yang sebenarnya. Siapa cowok itu yang sempat ia remehkan? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.